Bab 81, Berbagi Visual, saya menemukan harta karun. Nama, Sistem Super, Kultivasi satu klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, Luo Chen membawa gulungan Huang Hou ke cincin alam semesta tingkat rendah, lalu membawa Jin Yu keluar gua Qingxuan. Lebih dari 1 jam telah berlalu sejak ia memahami tekad mengendalikan binatang buas hingga berhasil menandatangani kontrak jiwa dengan Jin Yu. Luo Chen merasa bahwa elang bulu putih bersayap emas di luar seharusnya sudah pergi. Bagaimanapun, elang bulu putih bersayap emas tidak pernah menjadi binatang buas yang sabar, belum lagi ada beberapa telur bersayap emas dan berbulu putih di sarang di atas dinding batu. Setelah Luo Chen mencuri seekor burung muda, elang bulu putih bersayap emas mungkin akan fokus melindungi telur burung yang tersisa dan tidak akan tinggal lama di sini. Ketika ia mencapai pintu keluar celah di dinding batu, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk memperlambat, dengan hati-hati menghunus pedangnya, dan berjalan maju. Tuet gelombang, Jin Yu di bahu Luo Chen tiba-tiba berteriak 2 kali, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari celah itu. Luo Chen tergerak hatinya saat melihat ini, memegang pedang dan menatap Jin Yu. Jin Yu dengan cepat terbang keluar dari celah, dan Luo Chen hanya merasa pusing untuk sementara waktu. Ketika dia pulih, pemandangan di luar celah tiba-tiba muncul di benaknya. Ini, berbagi penglihatan. Luo Chen tertegun sejenak, dan kemudian dengan cepat bereaksi, dengan kegembiraan di wajahnya. Menurut catatan dalam mengendalikan binatang buas, beberapa binatang buas terlahir dengan jiwa yang kuat dan dapat membangun hubungan spiritual dengan tuannya, dan mengirimkan gambar yang dilihat oleh binatang buas kepada tuannya. Inilah yang disebut berbagi visual. Tetapi elang bersayap emas dan berbulu putih tidak pernah dikenal karena kekuatan jiwanya. Bahkan elang bersayap emas dan berbulu putih dewasa jarang dapat berbagi visual dengan pemiliknya. Tetapi sekarang Jin Yu, yang masih bayi, dapat berbagi visual dengannya, bagaimana mungkin Luo Chen tidak bersemangat? Sepertinya kali ini aku menemukan harta karun itu secara spontan. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk bergumam ketika dia mengetahui bahwa elang berbulu putih bersayap emas telah pergi melalui penglihatan Jin Yu. Dilihat dari kekuatan jiwa yang ditunjukkan oleh Jin Yu, begitu Jin Yu dikultivasikan, itu mungkin akan sangat membantu di masa depan. Jin Yu, kembalilah. Luo Chen menenangkan kegembiraannya dan memberi instruksi kepada Jin Yu melalui kontrak jiwa. Tuitit gelombang. Suara Jin Yu terngiang di benak Luo Chen, lalu dengan cepat melambaikan sayapnya dan terbang kembali ke bahu Luo Chen. Setelah Jin Yu kembali, Luo Chen tersenyum dan segera mulai mengalirkan langkah-langkah ringan, dan dengan cepat menyapu ke arah luar pegunungan Warcraft. Setelah setengah hari, di luar kota Lingyun, Luo Chen perlahan berjalan menuju kota. Jin Yu mengepakkan sayapnya dan terus berputar di sekelilingnya, tampak sangat bersemangat. Agak tak berdaya, Luo Chen menggelengkan kepalanya. Luo Chen tidak menghentikan Jin Yu. Setelah memasuki kota Lingyun, ia dengan cepat berjalan menuju Liu Yunwu. Penduduk kota Lingyun juga mengenal Luo Chen, dan mereka bahkan telah mendengar tentang hal-hal yang terjadi di kompetisi besar keluarga Luo. Dari waktu ke waktu, orang-orang melihat Luo Chen, tetapi mereka takut untuk maju dan berbicara dengannya. Bagaimanapun, Luo Chen saat ini bukanlah mantan master sampah keluarga Luo yang tidak dapat berkultivasi. Dalam kompetisi besar keluarga Luo, Luo Chen menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung melawan tetua agung keluarga Luo Luo Zhen di ranah master bela diri agung tingkat ketiga, dan berita tentang penghancuran yang terakhir telah menyebar ke seluruh kota Lingyun. Sekarang di kota Lingyun, tidak ada yang tahu bahwa Luo Chen adalah jenius super lain dalam keluarga Luo setelah Luo Qingsui, dan beberapa orang bahkan berpikir bahwa bakat Luo Chen lebih baik daripada Luo Qingsui. Diperhatikan oleh semua orang, Luo Chen tidak merasakan keanehan apapun. Sebaliknya, Jin Yu tampak sedikit malu. Setelah berteriak 2 kali, dia dengan cepat jatuh di pundak Luo Chen, yang sebelumnya tidak lagi aktif. Luo Chen tidak dapat menahan senyum ketika dia melihat ini, dan dengan cepat mempercepat langkahnya dan berjalan menuju Liu Yunwu. Luo Chen bergegas ke Liu Yunwu Xing dengan mobilnya yang ringan, membuka pintu dan masuk. Yang mengejutkannya adalah bukan penjaga toko Xie yang duduk di konter, tetapi wajah muda. Tuan Chen, selamat datang di Liu Yunwu Xing. Berikutnya adalah bendahara baru Zhang Tian. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk Anda. Melihat Luo Chen masuk, senyum segera muncul di wajah pemuda itu dan menyambutnya. Ternyata itu adalah penjaga toko Zhang. Luo Chen mengangguk,
dan segera bertanya, hanya saja kapan seni bela diri Liu Yun mengganti penjaga toko. Tuan Muda Chen tidak tahu apa-apa tentang itu. Penjaga toko Xie telah dipindahkan untuk melayani sebagai penjaga toko di kota Kabupaten Changlan di barat karena jasanya dalam mengoperasikan cabang kota Lingyun ini. Zhang Tian dengan cepat menjawab setelah mendengar kata-kata itu, penuh dengan rasa iri dalam kata-katanya. Namun, ada satu hal lagi yang tidak dikatakan Zhang Tian, yaitu, alasan mengapa Bendahara Xie dapat dipindahkan menjadi kepala bendahara kota kabupaten adalah karena ia memiliki hubungan yang baik dengan Luo Chen. Ditambah dengan fakta bahwa pemilik toko Xie berdiri untuk mendukung Luo Chen di atas keluarga Luo, ini memungkinkannya untuk dihargai oleh Su Mingche, dan ia dipromosikan menjadi kepala bendahara kota kabupaten. Luo Chen mengangguk ringan ketika mendengar kata-kata itu. Dari sorot mata Zhang Tian, ia telah menebak alasan promosi Xie, tetapi ia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal Liu Yun Wuxing. Bagaimanapun, ia hanyalah orang luar dan tidak nyaman untuk menyela. Tolong juga pemilik toko Zhang untuk menyiapkan untukku 10 bon Quen Sweets, 10 bronze bon fruits, 20 lost fruits, 2 snake gresses, seember air mata air dingin. Luo Chen mengingat bahan obat yang tercatat pada 3 pil penempa tubuh, dan berkata perlahan. Zhang Tian tidak berani mengabaikan ketika mendengar kata-kata itu, dan dengan cepat menuliskan apa yang dikatakan Luo Chen. Setelah Luo Chen selesai berbicara, Zhang Tian terkejut dan berkata, Tuan Chen, apakah Anda ingin memurnikan pil penempa tubuh? Bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil penempa tubuh bukanlah rahasia di seluruh kekaisaran Liu Yun. Zhang Tian dapat bertindak sebagai bendahara seni bela diri Liu Yun. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit bingung adalah bahwa ada 2 rumput ular lagi di bahan-bahan obat yang diinginkan Luo Chen, jadi dia bertanya lebih banyak. Ya, Luo Chen mengangguk sedikit dan tersenyum, terima kasih, penjaga toko Zhang, dan siapkan tungku pil lain untukku. Mendengar kata-kata Luo Chen, mulut Zhang Tian sedikit berkedut. Awalnya, dia mengira Luo Chen berencana membeli pil penempa tubuh untuk mengundang alkemis lain guna menyempurnakannya, atau dia ingin mencoba melatih seorang alkemis untuk keluarga Luo. Namun, dia sendiri tidak pernah memikirkan Luo Chen. Bagaimanapun, bakat seni bela diri Luo Chen sangat mengerikan, bahkan jika dia benar-benar memiliki potensi untuk menjadi seorang alkemis, para tetua keluarga Luo tidak akan pernah setuju untuk membiarkan Luo Chen teralihkan untuk mempelajari alkimia. Kita harus tahu bahwa di seluruh benua Qiankun, tidak ada orang kuat yang memperhitungkan seni bela diri dan alkimia. Namun, bahkan mereka yang terkenal di dunia pil dan seni bela diri, atau kuat dalam formasi dan seni bela diri, kebanyakan dari mereka hanya berkonsentrasi pada pil atau formasi setelah seni bela diri dikuasai. Dan mereka yang telah mempertimbangkan seni bela diri dan dao alkimia atau dao formasi sejak awal, kecuali Huang Ho Huang Mengsuan 300 tahun yang lalu, dan Kaisar Danwu 1000 tahun yang lalu, tidak pernah ada satupun dari mereka berdua tahu keberadaan puncak tertinggi. Tuan Chen, alkimia membutuhkan usaha yang tidak kalah dengan berlatih seni bela diri. Zhang Tian ragu sejenak, lalu berbisik, bakat seni bela diri Anda sangat luar biasa, sebaiknya Anda fokus dulu. Terima kasih kepada penjaga toko Zhang karena sudah mengingatkan. Luo Chen tersenyum pada Zhang Tian dan berkata dengan ringan, saya punya akal sehat. Mendengar perkataan Luo Chen, Zhang Tian tidak banyak bicara. Berbicara dangkal dan mendalam adalah tabu besar. Dia dan Luo Chen tidak ada hubungannya dengan Luo Chen. Satu pengingat bisa dikatakan baik, tetapi jika mereka terus terjerat, itu hanya akan menarik rasa jijik Luo Chen. Mampu duduk sebagai bendahara Liu Yun Wuxing, Zhang Tian tentu saja bukan orang bodoh yang bodoh. Tuan Chen tunggu sebentar, bahan-bahan obat itu lebih mudah didapat. Tetapi Tuan Chen adalah tungku pil yang Anda inginkan, saya khawatir itu akan memakan waktu cukup lama. Zhang Tian memanggil seorang anggota staf Jubaoshai dan menjelaskan bahwa mereka telah menyiapkan apa yang diinginkan Luo Chen, lalu berkata kepada Luo Chen. Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan segera berkata dengan ekspresi tenang, terima kasih, penjaga toko Zhang, telah menyiapkan kamar yang tenang untukku, dan saya akan mengirim barang-barang ke kamar yang tenang nanti. Tentu saja, Zhang Tian tidak akan menolak, dan secara pribadi membawa Luo Chen ke kamar yang tenang dan mewah sebelum berbalik dan pergi. Tuitit gelombang, Jin Yu di bahu Luo Chen tiba-tiba berteriak 2 kali, mengepakkan sayapnya dan berbalik ke arah Luo Chen, baru kemudian dia mendarat di bahu Luo Chen lagi, dan dengan lembut mematuk bahu Luo Chen.
Melihat gerakan Jin Yu, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit geli. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Jin Yu, dan buru-buru berteriak pada Zhang Tian, yang belum pergi jauh, "Bendahara Zhang, tolong tunggu sebentar." Zhang Tian berhenti, berbalik dengan cepat, dan bertanya, "Tuan Chen, apa lagi yang bisa Anda katakan?" "Terima kasih, penjaga toko Zhang, telah menyiapkan daging binatang buas untukku. Lelaki kecil di bahuku ini lapar." Luo Chen menunjuk Jin Yu di bahunya, dan berkata tanpa daya kepada Zhang Tian. Zhang Tian hanya memperhatikan bulu emas di bahu Luo Chen dan melihatnya dengan saksama, kemudian pupil matanya mengecil, dan berkata, "Elang bulu putih bersayap emas." Sebelum Jin Yu tinggal di bahu Luo Chen, dia mengira itu adalah hewan peliharaan yang dibesarkan oleh Luo Chen, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Namun, dia tidak menyangka bahwa ini adalah seekor anak binatang buas kelas 4. Anda harus tahu bahwa seekor elang bulu putih bersayap emas dewasa dapat bertarung melawan para pejuang di ranah Grandmaster bawaan. Di tempat seperti kota Lingyun, seekor elang bulu putih bersayap emas dapat dengan mudah menyapu seluruh kota Lingyun. Akibatnya, Luo Chen telah menunggu di pundak binatang buas yang begitu menakutkan yang dapat dengan mudah menghancurkan kota Lingyun setelah tumbuh dewasa. Mendengar kata-kata Zhang Tian, Luo Chen hanya tersenyum, tidak banyak bicara, berbalik dan berjalan ke ruangan yang sunyi. Setelah Luo Chen pergi, Zhang Tian kembali sadar dan berlari untuk mendesak staf Liu Yun Wuxing untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan Luo Chen. Harus saya akui bahwa efisiensi kerja Liu Yun Wuxing masih sangat cepat. Luo Chen tidak menunggu lama di ruang yang sunyi, dan staf mengirimkan tungku pil dan bahan obat yang dibutuhkannya. Bersama bahan obat dan tungku pil, kaki belakang landak bertaring pedang binatang buas kelas 2 yang dipanggang pun dikirimkan. Melihat kaki belakang landak bertaring pedang yang menempati separuh meja, Luo Chen tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Kemudian ia menghunus pedang panjang di pinggangnya, memotong sepotong besar daging darinya dan melemparkannya ke Jin Yu, sedangkan sisanya ia masukkan ke dalam cincin alam semesta kelas bawah. Membiarkan Jin Yu bersaing dengan daging kaki belakang landak bertaring pedang, tatapan Luo Chen jatuh pada tungku pil yang dikirim oleh staf Liu Yun Wuxing. Tungku pil adalah tungku pil lubang tunggal yang relatif umum, yang paling cocok untuk pemula. Di bagian bawah tungku pil, tampaknya ada formasi pengumpul api. Luo Chen dapat dengan mudah mendeteksi bahwa vitalitas atribut api di sekitarnya perlahan bergerak menuju tungku pil. Berkumpul di bagian bawah mencoba menyuntikkan sedikit energi nyata ke dalam tungku pil, metode pembentukan pengumpulan api di bagian bawah tungku pil dengan cepat bertambah cepat, dan sekelompok api kuning terang tiba-tiba muncul, berdetak perlahan. Ketika Luo Chen melihat pemandangan ini, sebuah senyuman melintas di matanya. Setelah mengingat kembali isi yang terekam dalam pengalaman alkimia, yang ditinggalkan oleh alkemis kelas 9, Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan mengambil 2 dari samping. Buah tulang tembaga dilemparkan ke dalam tungku pil. Cangkang keras buah tulang tembaga perlahan hancur di bawah nyala api yang menyala, berubah menjadi genangan cairan berwarna tembaga, tersuspensi di tungku pil, dan dengan cepat menguap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Luo Chen tidak berani mengabaikannya ketika dia melihatnya, dan dengan cepat mengambil 2 buah yang tidak berbuah dari samping, rumput penempat tubuh, dan beberapa ramuan umum untuk penggunaan tambahan, dicampur dengan sesendok kecil air mata air dingin dan mengirimkannya ke dalam tungku pil. Campur dengan cairan berwarna tembaga yang telah diubah oleh buah tulang tembaga. Api di bawah tungku pil tiba-tiba membesar, menelan semua bahan obat, lalu asap hitam mengepul dari tungku pil, dan pada saat yang sama, bau busuk memenuhi ruangan yang sunyi. Ding! Tuan rumah gagal dalam alkimia, kemahiran +1, alkimia magang menyala, kemahiran saat ini 1/10.000. Perintah sistem tiba-tiba terdengar di benak Luo Chen. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, bangkit dan melambaikan lengan bajunya, membawa angin kencang, dan membawa asap hitam keluar dari jendela, lalu memanggil panel atribut. Melihat alkimia magang yang tiba-tiba muncul di panel atribut, Luo Chen tidak ragu-ragu, dan dengan cepat mengklik alkimia magang. Aura itu dikonsumsi dengan cepat, 97.564 poin aura langsung menjadi 87.565, dan perintah sistem berbunyi di benak Luo Chen. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan alkimia magang menjadi alkimia kelas 1, dan kemahiran saat ini adalah 1/100.000. Saat perintah sistem berbunyi,
Luo Chen hanya merasakan sejumlah besar konten yang terkait erat dengan alkimia tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah menenangkan diri dan memilah konten tambahan di benaknya, Luo Chen duduk kembali di depan tungku pil, membersihkan residu di tungku pil, dan kemudian menyuntikkan sedikit energi sejati ke dalam tungku pil. Saat api kuning cerah menyala, Luo Chen tampak seperti seorang veteran yang telah tenggelam dalam pil selama beberapa tahun. Dia mengambil bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil penempat tubuh dari samping dan melemparkannya ke dalam tungku pil. Pada saat yang sama, dia melepaskan beberapa lagi sinar energi sejati yang membungkus berbagai bahan obat. Di bawah nyala api, bahan-bahan obat dengan cepat berubah menjadi saripati obat cair. Luo Chen tidak ragu-ragu saat melihatnya. Dia mendesak Zenki dan memanipulasi beberapa kelompok saripati obat cair untuk dicampur bersama sambil menambahkan setengah sendok air mata air dingin ke dalamnya. Segera setelah mengambil rumput air liur ular dari samping, melemparkannya ke dalam tungku pil. Setelah menyelesaikan semua ini, Luo Chen sekali lagi memasukkan sinar energi sejati ke dalam tungku pil. Api kuning cerah tiba-tiba berkembang pesat, dan api itu menjilati rumput ular, langsung membakar ramuan itu menjadi beberapa tetes obat cair dengan aroma ringan, dan kemudian dicampur dengan obat cair lainnya. Pada langkah ini, Luo Chen juga menghela napas sedikit, duduk di depan tungku pil, diam-diam menunggu pil terakhir. Sekitar setengah jam kemudian, cairan obat di tungku pil telah sepenuhnya menyatu di bawah aksi api, dan Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya untuk membuat beberapa segel di tungku pil. Api kuning cerah naik dalam sekejap, dan kemudian menghilang. Di tungku pil, aroma pil yang menyegarkan dan kaya melayang keluar. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyempurnakan pil penguat tubuh yang ditingkatkan, memberikan hadiah berupa kemahiran alkimia 2000, dan kemahiran alkimia tingkat pertama 2001/100.000. Mendengar perintah sistem, Luo Chen sangat gembira, dan dengan cepat melihat ke arah tungku pil. Di dalam tungku pil, sebuah pil hijau tergantung di perut tungku, dan aroma pil yang kuat terpancar darinya, yang membuat orang-orang terkejut. Sebelum Luo Chen mengeluarkan obat dari tungku pil, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu di luar pintu. Luo Chen mengerutkan kening dengan tidak berarti, ruangan sunyi Liu Yun Wuxing bukanlah tempat yang bisa ditinggali orang biasa, jadi biasanya tidak ada yang akan mengganggu orang-orang di ruangan sunyi Liu Yun Wuxing. Lagi pula, tidak ada yang tahu di mana bos besar berada di ruangan sunyi itu. Jika seseorang mengganggu orang lain saat mereka berlatih, itu tidak diragukan lagi untuk memancing musuh besar bagi diri sendiri. Oleh karena itu, kecuali hubungannya sangat baik, atau dijelaskan sebelumnya, jika tidak ada yang akan mengganggu keberadaan di ruangan sunyi itu. Luo Chen tidak percaya bahwa orang yang mengetuk pintu itu tidak tahu aturan yang tidak terucapkan seperti itu. Setelah beberapa saat, Luo Chen perlahan bangkit dan membuka pintu ruangan sunyi itu dengan tenang. Dia ingin melihat siapa yang begitu nakal. Saat pintu ruangan yang sunyi itu terbuka, seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah alkemis muncul di hadapan Luo Chen. Setelah melihat jubah pada lelaki tua itu, mata Luo Chen berkilat kaget. Dilihat dari jubah pada lelaki tua itu seharusnya adalah seorang alkemis tingkat 2. Kalian harus tahu bahwa di tempat terpencil seperti kota Lingyun, bahkan seorang alkemis tingkat 1 pun sangat berharga dan bahkan dapat berbicara dengan keluarga seperti keluarga Li dari keluarga Luo dengan kedudukan yang setara. Seorang alkemis tingkat 2 sudah cukup bagi semua kekuatan di kota Lingyun untuk menyediakannya. Namun, dalam ingatan Luo Chen, dia belum pernah mendengar tentang seorang alkemis tingkat 2 di kota Lingyun. Ling Feng tua dan tua, lelaki tua itu melengkungkan tangannya ke arah Luo Chen, dan kemudian meminta maaf, saya hanya melihat dan siang datang dari kamar teman kecil itu, dan saya sangat senang saat itu sehingga saya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengetuk pintu. Jika itu mengganggu, ketika menyangkut teman kecil itu, lelaki tua itu akan membayar teman kecil itu terlebih dahulu. Mendengar perkataan Ling Feng, raut wajah Luo Chen sedikit muram, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya, dan berkata, ternyata itu adalah Senior Ling. Jika Senior Ling tidak membencinya, sebaiknya Anda masuk saja. Saya tidak bisa memintanya. Ling Feng mendengar senyuman muncul di wajahnya, lalu mengangguk kepada Luo Chen. Senior Ling, tolong, Luo Chen merasa sedikit tidak berdaya, dia hanya berkata dengan santai, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ling Feng akan memukul seekor ular dengan tongkat. Tetapi kata-kata itu sudah ada di sini,
dan dia tidak bisa menolak lagi, agar tidak menyinggung Ling Feng. Lagi pula, sejauh pengetahuannya, banyak alkemis yang memiliki temperamen aneh, dan menyinggung alkemis tingkat 2 dengan gegabah bukanlah masalah besar bagi Luo Chen, tetapi dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu untuk dirinya sendiri. Ling Feng tampaknya tidak melihat ekspresi tak berdaya Luo Chen. Di bawah kepemimpinan Luo Chen, dia berjalan ke ruangan yang sunyi, dan menutup pintu ruangan yang sunyi dengan mudah. Hah, elang bulu putih bersayap emas. Setelah memasuki ruangan yang sunyi, mata Ling Feng tertuju pada Jin Yu, terkejut. Namun, Luo Chen memperhatikan bahwa ketika Ling Feng berbicara, wajahnya tidak jatuh pada tubuh Jin Yu seperti yang dilakukan Zhang Tian sebelumnya. Keterkejutan Ling Feng tampaknya bukan karena Jin Yu sendiri, tetapi karena sayap emas dan elang bulu putih muncul di tempat terpencil seperti kota Lingyun, yang membuatnya merasa terkejut. Asal-usul orang tua ini mungkin tidak sederhana. Menyadari keanehan Ling Feng, Luo Chen mengerutkan kening tanpa arti, dan berkata dalam hati. Kalian pasti tahu bahwa elang bulu putih bersayap emas adalah binatang buas tingkat 4, yang mampu bersaing dengan master bawaan. Meskipun seorang alkemis tingkat 2 memiliki status tinggi di Kekaisaran Liuyun, statusnya sebanding dengan seorang seniman bela diri yang hebat. Hanya di tempat terpencil seperti kota Lingyun, status alkemis tingkat 2 dapat melampaui status keluarga kecil seperti keluarga Li dan keluarga Luo. Jadi ketika menghadapi Jin Yu, jika dia hanya seorang alkemis tingkat 2 biasa, dia seharusnya tidak bersikap setenang Ling Feng. Namun, meskipun Luo Chen terkejut, dia tidak menunjukkannya. Dia hanya menatap Ling Feng dan tersenyum, aku menyelamatkan Jin Yu secara kebetulan. Aku selalu menganggapnya sebagai keluargaku. Luo Chen percaya bahwa selama Ling Feng tidak bodoh, dia pasti bisa mendengar apa yang dimaksudnya. Jangan khawatir, lelaki tua itu tidak memiliki hati yang tamak terhadap elang berbulu putih bersayap emas ini, kata Ling Feng sambil tersenyum, hanya saja aku terkejut ketika melihat binatang buas ini di tempat seperti kota Lingyun. Pria tua itu hanyalah seorang alkemis, dan tidak menyukai kehidupan yang penuh perkelahian dan pembunuhan, dan tidak terlalu berguna untuk menaklukkan binatang buas ini. Setelah itu, Ling Feng berhenti sejenak, lalu dia tampak memikirkan sesuatu, menepuk dahinya, dan tersenyum, aku lupa menanyakan nama teman kecil itu. Namaku Luo Chen. Luo Chen menatap Ling Feng dalam-dalam. Dia tidak percaya omong kosong Ling Feng. Aku khawatir Ling Feng tidak memiliki hati yang tamak terhadap Jin Yu. Kemungkinan besar, itu karena dia tidak melihat semua hal. Sematkan binatang buas itu. Untungnya, Ling Feng tidak dapat melihat keanehan Jin Yu, selama Jin Yu tidak menunjukkannya, dia tidak dapat menemukannya. Memikirkan hal ini, Luo Chen pasti cukup beruntung. Jika Ling Feng tahu bahwa Jin Yu dapat berbagi visual dengannya. Sekarang, saya khawatir meskipun identitas Ling Feng tidak sederhana, dia mungkin tidak memiliki pemikiran lain. Kamu baru saja mencium aroma pil. Teman kecil Luo Chen seharusnya sedang memurnikan pil penempa tubuh. Hanya saja dupa pil dicampur dengan aroma rumput ular. Kapan kamu perlu menggunakan rumput ular untuk memurnikan pil penempa tubuh? Ling Feng jelas tidak terlalu peduli dengan dunia luar. Dia tidak bereaksi sama sekali setelah mendengar nama Luo Chen. Sebaliknya, dia cukup tertarik dengan pil yang disempurnakan Luo Chen. Hati Luo Chen tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dengan pintu ruangan yang sunyi terisolasi, dia dapat mengetahui jenis bahan obat apa yang dia gunakan berdasarkan dupa pil yang tumpah. Untuk mengatakan bahwa Ling Feng hanya seorang alkemis tingkat 2, dia tidak mempercayainya sampai mati. Senior Ling adalah metode yang bagus, Luo Chen menelan ludahnya, dan berkata dengan wajah serius, ketika para junior sedang menyempurnakan pil penempaan tubuh, mereka memang menambahkan rumput salvia ular. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ling Feng segera mengerutkan kening dan bergumam, air liur ular adalah hal yang sangat yin. Jika ditambahkan dalam proses menyempurnakan pil penempaan tubuh, itu hanya akan menghancurkan sepanci pil. Tetapi karena ada aroma pil yang meluap, itu jelas sudah menjadi pil, seharusnya tidak. Mendengar apa yang dikatakan Ling Feng, sudut mulut Luo Chen berkedut 2 kali. Sebelum dia bisa berbicara, Ling Feng tiba-tiba menepuk dahinya dan berteriak, begitu. Teman kecil Luo Chen, kamu pasti adalah salvia officinalis ular yang ditambahkan setelah kamu selesai memadukan bahan obat lainnya, tepat sebelum menjadi pil, dan menggunakan sifat-sifat yang sangat negatif dari air liur ular untuk merangsang efek obat dari bahan obat lainnya dan meningkatkan peran efek dan penempaan tubuh.
Ling Feng menatap Luo Chen dengan mata yang membara, dan berkata dengan suara yang dalam, namun, kekurangannya juga jelas. Yaitu, pil yang dimurnikan dengan cara ini hanya dapat efektif untuk prajurit di bawah master bawaan. Benar, Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian dia menatap Ling Feng dan berkata dengan sungguh-sungguh, Senior Ling adalah metode yang bagus, dan dia hampir benar. Hanya ada satu hal, yaitu, efek samping rumput udang ular relatif besar, dan pil penempaan tubuh yang dimurnikan dengan cara ini hanya dapat bekerja pada prajurit di bawah alam master bela diri agung. Namun dengan cara yang sama, kemanjuran pil penempaan tubuh akan meningkat sekitar 30%. Petik 2. Metode-metode ini tidak ada apa-apanya. Ling Feng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu pergi ke kota Kabupaten Changlan County di barat, kamu akan menemukan bahwa setiap alkemis dengan peringkat 4 atau lebih tinggi dapat melewati dan siang. Identifikasi bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil. Berbicara tentang ini, Ling Feng berhenti sejenak, dan ekspresinya tergerak, sebaliknya, bahkan lebih jarang untuk memikirkan ide-ide fantastis Xiao You Luo. Luo Chen sedikit malu ketika mendengar itu, dan berkata dengan rendah hati, Senior Ling terlalu terkenal. Sebelum Luo Chen selesai berbicara, dia disela oleh Ling Feng. Teman kecil Luo tidak perlu merendahkan dirinya, resep pil penempaan tubuh ini tidak berubah selama ratusan tahun. Banyak alkemis telah menggunakan pil ini sebagai dasar untuk mempelajari alkimia, tetapi tidak ada yang berani meningkatkan pil penempa tubuh. Berdasarkan ini saja, Xiao You Luo, kamu sudah lebih baik daripada kebanyakan alkemis. Ling Feng menatap Luo Chen seolah-olah melihat sepotong batu giok yang belum dipotong, dengan kejutan di matanya. Kemudian Ling Feng tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan bertanya kepada Luo Chen, ngomong-ngomong, aku tidak tahu sudah berapa lama Xiao You Luo mempelajari alkimia. Senior Ling, Luo Chen berkesempatan untuk berbicara, menatap Ling Feng, dan berkata sambil tersenyum masam, formula pil ini tidak disempurnakan olehku, tetapi aku melihatnya dari relik pendahulu. Mengenai alkimia, aku belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Ini pertama kalinya aku mencoba alkimia. Ternyata itu adalah alkimia yang ditinggalkan oleh para pendahulu, kata Ling Feng dengan sedikit penyesalan setelah mendengar kata-kata itu, pendahulu itu pasti telah mencapai banyak hal dalam alkimia, tetapi sayangnya aku tidak melihatnya. Sebelum dia selesai berbicara, Ling Feng tiba-tiba bereaksi, menatap Luo Chen dengan mata yang membara, membelalakan matanya dan berkata, tunggu. Teman kecil Luo, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu membuat alkimia untuk pertama kalinya. Ini kedua kalinya tepatnya, Luo Chen merasa sedikit bersalah dengan reaksi Ling Feng, dan berbisik, pertama kali kamu gagal dalam alkimia, dan kemudian tepat setelah kedua kalinya, kamu mengetuk pintu. Desis. Ling Feng tak dapat menahan napas lega ketika mendengar kata-kata itu, wajah tuanya penuh dengan keterkejutan. Dalam proses penyempurnaan pil penempa tubuh yang normal, bahkan jika ada panduan pil, jika seorang alkemis yang tidak terbiasa dengan langkah-langkah penyempurnaan pil penempa tubuh, bahkan alkemis yang datang di tangannya, tidak dapat melakukan level ini. Ling Feng menatap Luo Chen, matanya berbinar dan berkata, kamu tiba-tiba berhasil untuk kedua kalinya. Luo Chen mengangguk karena malu, tampak sangat malu. Tanpa diduga, ketika aku datang ke kota Lingyun kali ini, aku menemukan harta karun. Ling Feng menarik napas dalam-dalam, membalik pergelangan tangannya, dan sebuah token unik muncul di tangannya. Ketika Luo Chen melihat token itu, ekspresi terkejut di matanya cepat berlalu, karena token itu sangat mirip dengan token yang diberikan Lord Grimm sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah ada tungku pil tambahan di atas token di tangan Ling Feng. Teman kecil Luo, perkenalkan dirimu lagi, lelaki tua itu adalah wakil dekan akademi dan dari Akademi Liuyun, Ling Feng. Ling Feng menyerahkan token di tangannya kepada Luo Chen, dan berkata dengan serius, sekarang, sebagai wakil dekan akademi dan dari Akademi Liuyun, saya dengan sungguh-sungguh mengundang Xiao You Luo untuk masuk ke Akademi Liuyun saya untuk belajar. Saya tidak tahu apa yang disukai Luo Xiao You. Melihat penampilan Ling Feng, Luo Chen merasa sedikit terdiam. Dia bukanlah seorang alkemis ortodoks yang telah mempelajari alkimia sejak dia masih kecil, jadi dia tidak tahu apa yang baru saja dia katakan. Memurnikan pil penempa tubuh biasa secara alami tidaklah sulit, bahkan seorang alkemis magang yang sedikit berbakat, sangat mungkin pemurnian pertama akan berhasil. Namun, pil penempa tubuh telah ditingkatkan berkali-kali selama ratusan tahun,
dan telah disempurnakan. Menambahkan bahan obat berlebih ke dalamnya akan sangat meningkatkan kesulitan memurnikan pil penempa tubuh. Bagaimanapun, hal-hal dasar seperti pil penempaan tubuh telah ditingkatkan berkali-kali oleh para pendahulu. Jika Anda ingin membuat perubahan pada ini, tentu saja sulit untuk dibayangkan. Belum lagi penambahan Sexiongqiao, bahan obat dengan sifat yin yang sangat kuat yang bertentangan dengan bahan obat lain yang digunakan untuk memurnikan pil penempa tubuh. Dalam menghadapi formula pil semacam ini yang ditingkatkan dari formula pil dasar, bahkan jika itu adalah Ling Feng, wakil presiden Akademi Liu Yun, keberadaan seorang ahli alkimia kelas 6, dia tidak berani mengatakan bahwa itu dapat disempurnakan dalam 2 kali. Namun, meskipun Luo Chen tidak berdaya, dia dengan cepat pulih. Cincin semesta kelas superiornya Guanghua menyala, dan token yang diberikan Lord Grimm kepadanya sebelumnya muncul di tangannya. Kemudian Luo Chen menatap Ling Feng dan tersenyum pahit. Luo Chen telah mengambil kebaikan senior Ling, tetapi juniornya telah dihargai oleh tutor Jun dan telah direkrut secara khusus ke Akademi Liu Yun. Tuan menertawakan anak itu. Ling Feng mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata itu, lalu berkata dengan nada mendominasi, "Jangan khawatir tentang dia. Orang yang sangat dihargai oleh lelaki tua itu, anak itu tidak akan berani merebutnya. Terlebih lagi, apa yang bisa diajarkan oleh orang-orang sembrono di perguruan tinggi perang itu kepadamu? Tidak peduli seberapa hebat bakat bela dirimu dapat dibandingkan dengan bakat alkimiamu. Percayalah, hanya Danyuan yang menjadi tujuan terbaikmu." Ketika Luo Chen mendengar kata-kata itu, senyum pahit di wajahnya semakin kuat, dan berkata dengan tak berdaya, "Senior Ling, bolehkah aku memikirkannya sebentar?" "Apa yang perlu dipertimbangkan?" Ling Feng mengerutkan kening dengan sedikit tidak puas. Namun, tampaknya dia takut sikapnya akan membuat jenius pil Luo Chen takut. Ling Feng menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan senyum yang agak tumpul, dan berkata dengan nada yang menyenangkan, "Teman kecil Luo, kalau tidak, kamu bergabung dengan halaman alkimia kami. Futuris tua menyetujui bahwa kamu dapat pergi ke Akademi Perang untuk belajar daripada tinggal di Akademi dan sepanjang hari. Bagaimana?" Berbicara tentang ekspresi puas di wajah Ling Feng tua, dia bersenandung, "Tuan Grimm, anak itu hanyalah guru tingkat khusus, tapi dia tidak bisa memberimu kekuatan seperti itu." Luo Chen sedikit mengernyitkan sudut mulutnya ketika mendengar ini, dan berkata tanpa daya, "Senior Ling, aku sudah menjadi murid Akademi Liu Yun, tetapi bagaimanapun juga, aku belum pergi ke akademi untuk melapor. Mengapa kamu tidak memutuskan apakah akan memasuki akademi pertempuran atau akademi alkimia ketika aku pergi ke perguruan tinggi untuk melapor? Aku juga punya waktu untuk mempertimbangkan pro dan kontra, kan? Mengapa anakmu begitu keras kepala?" Ling Feng juga menjadi besar kepala ketika mendengar ini, dan berkata dengan depresi, "Begitu kamu menjadi seorang alkemis, bagaimana kamu bisa menggunakanmu untuk bertarung? Banyak orang datang ke rumah sambil menangis dan memohon untuk membantumu melakukan sesuatu. Dengan hal baik yang begitu besar di depanmu, kamu masih ingin pergi ke halaman perang untuk menjadi seorang pejuang yang pahit." Sebelum Luo Chen dapat berbicara, Ling Feng tiba-tiba melambaikan tangannya, dan berkata dengan tidak sabar, "Itu saja, yaitu, anakmu memiliki bakat yang luar biasa. Terserah kamu. Tunggu kamu melapor ke sekolah sebelum memutuskan apakah kamu termasuk dalam akademi perang atau akademi alkimia kami. Apakah ini baik-baik saja?" "Terima kasih, Senior Ling." Luo Chen tidak bisa menahan napas lega ketika dia mendengar kata-kata Ling Feng, dan langsung tersenyum. "Jangan berterima kasih padaku dulu," kata Ling Feng dengan wajah tegas, "aku punya syarat." "Senior, tolong beritahu aku." Luo Chen juga tahu bahwa Ling Feng tidak bisa menyerah begitu saja. Lagi pula, melihat sikapnya sebelumnya, dia tidak ragu untuk memberikan hak istimewa secara langsung. Oleh karena itu, Luo Chen sudah lama mengantisipasi bahwa Ling Feng akan menaikkan persyaratan, dan berkata dengan serius, "Kamu harus tahu bahwa di Akademi Liu Yun, tidak banyak siswa dengan kualifikasi seni bela diri. Bahkan jika kamu memiliki kualifikasi seni bela diri yang luar biasa, tidak mudah untuk maju di halaman perang. Tetapi alkimia berbeda. Alkemis selalu 1 dari 100, dan kualifikasimu unik bahkan di antara para alkemis. Senior Ling, bicara tentang bisnis, jangan cuci otakku." Ling Feng dipotong oleh Luo Chen dengan senyum masam sebelum dia selesai berbicara. "Dasar bocah." Melihat bahwa pikirannya yang hati-hati telah terlihat, Ling Feng berkata tanpa amarah saat ini,
orang tua itu hanya memiliki satu syarat, dan itu adalah, sebelum kamu resmi menjadi siswa Akademi Perang, peningkatan alkimia tidak dapat ditinggalkan. Sekarang kamu dapat memurnikan pil penempat tubuh, meskipun itu bukan pil penempat tubuh ortodoks yang kita kenal, itu masih seorang alkemis kelas 1. Sebelum pendaftaran resmi universitas tahun depan, jika kamu belum menjadi alkemis tingkat 3, jangan salahkan orang tua itu, aku akan mengikatmu ke dalam alkimia dengan tali. Junior mengerti, Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata tanpa daya. Untungnya, dia telah berpikir untuk memperlambat sementara peningkatan level kultivasinya dan mencurahkan energinya untuk alkimia. Bagaimanapun, ada bantuan sistematis. Dia tidak perlu belajar keras sepanjang hari seperti orang lain. Waktunya dicurahkan untuk mempelajari alkimia. Melihat persetujuan Luo Chen, Ling Feng tidak banyak bicara. Dia menyerahkan token di tangannya kepada Luo Chen. Dia segera melihat tungku pil di ruangan yang sunyi dengan ekspresi jijik, dan berkata dengan patah hati, dengan kerusakan seperti ini, itu hanya merusak bakatmu. Dengan itu, tangan Ling Feng bersinar dengan kecemerlangan cincin semesta, dan tungku pil hitam yang agak mendominasi muncul di ruangan yang sunyi. Tungku pil ini digunakan ketika aku masih muda. Meskipun itu hanya tungku pil tingkat ketiga, itu tidak sebanding dengan tungku pil rusak yang kamu gunakan. Ling Feng menunjuk ke tungku pil hitam, dan berkata dengan suara yang dalam, sebagai seorang alkemis, tidak ada tungku pil yang bagus. Bukankah itu sama tidak masuk akalnya dengan seorang pejuang yang tidak memiliki teknik dan senjata yang tepat untuknya? Tidak ada yang lain pada orang tua itu, tungku pil ini seharusnya menjadi hadiah pertemuanmu untuk teman kecil Luo. Tatapan Luo Chen jatuh pada tungku pil hitam, meskipun dia baru saja bersentuhan dengan alkimia belum lama ini, dia dapat dengan mudah melihat betapa luar biasanya tungku pil ini. Ling Feng ini benar-benar membayar banyak uang untuk menarikku ke Akademi Alkimia. Luo Chen berkata dengan emosi. Tungku pil kelas 3, meskipun tidak terlalu penting bagi orang besar seperti Ling Feng, itu pasti berharga. Ling Feng baru saja memberikannya, dan dia secara alami dapat menebak maksudnya. Junior itu tidak sopan, Luo Chen mengangguk ke Ling Feng dan tersenyum. Melihat janji Luo Chen, Ling Feng tidak dapat menahan senyum di wajahnya, dan segera berkata, coba lihat apakah tungku pil ini memanfaatkannya. Luo Chen terdiam beberapa saat, lalu bergegas ke Ling Feng dan berkata, aku tidak tahu apakah senior Ling memiliki bunga tanpa tidur di tangannya. Bunga tanpa tidur, Ling Feng tertegun sejenak, dan berkata dengan ragu, apakah kamu berencana untuk memurnikan pil dewa? Pil pengembalian dewa sama dengan pil penguat tubuh, hanya saja tingkat kesulitan dalam memurnikan pil dewa jauh lebih tinggi daripada tingkat kesulitan dalam memurnikan pil penguat tubuh. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku masih menyempurnakan pil penempat tubuh. Menyempurnakan pil penempat tubuh. Ling Feng terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan bertanya dengan cepat, bisakah senior yang menyempurnakan pil penempat tubuh meninggalkan pil lainnya? Totalnya ada 3 pil, Luo Chen mengangguk, tetapi tidak menyembunyikan Ling Feng. Dia tidak mengira bahwa wakil dekan Akademi Liu Yun yang bermartabat akan menjadi jahat karena 3 pil penempat tubuh yang disempurnakan. Terlebih lagi, Luo Chen tidak pernah merasa bahwa pil penempat tubuh yang disempurnakan ini adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan jika itu bocor, itu tidak akan menyebabkan kerugian baginya. Teman kecil Luo benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa. Ling Feng menelan ludah setelah mendengar ini, dengan sedikit emosi. Karena Luo Chen mengatakan itu, jelas bahwa ketiga resep pil ini semuanya adalah resep pil penempat tubuh yang disempurnakan. Merupakan hal yang hebat untuk membuat sedikit perubahan pada resep pil dasar semacam ini. Dan pendahulu yang meninggalkan formula pil menyempurnakan 3 formula pil yang berbeda sekaligus. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menakjubkannya pencapaian alkimia senior itu. Luo Chen mampu memperoleh relik yang ditinggalkan oleh pendahulu ini, yang menunjukkan betapa mengerikan keberuntungannya. Tidak, jenius semacam ini tidak boleh membiarkan orang-orang sembrono di halaman perang itu tertunda. Ling Feng menatap Luo Chen, dan berpikir dalam hati, pria pedang tua di halaman perang itu sedang mencari bahan obat untuk memurnikan Jian Yuan dan Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Ling Feng. Melihat Ling Feng tiba-tiba berkeliaran di luar langit, Luo Chen merasa sedikit tidak berdaya, dan bertanya dengan suara rendah, Senior Ling. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ling Feng dengan cepat pulih,
dan menatap Luo Chen dengan tatapan bersalah, memutar pergelangan tangannya, beberapa bunga putih yang tampaknya tidak memiliki rimpang muncul di tangannya. Itu adalah bunga yang tidak bisa tidur yang dikatakan Luo Chen sebelumnya. Mari kita lihat apakah itu cukup dulu, jika tidak cukup, aku masih memilikinya. Ling Feng meletakkan bunga yang tidak bisa tidur di atas meja dan tersenyum pada Luo Chen. Cukup, aku akan mencobanya. Luo Chen mengangguk, berjalan ke tungku pil hitam yang diambil Ling Feng, melihat dengan saksama, lalu sebuah senyuman muncul di wajahnya, dan dia langsung berbalik ke arah tungku pil hitam. Sinar energi sejati masuk. Formasi pengumpul api di bagian bawah tungku pil bergerak cepat, dan nyala api kuning terang muncul di bawah tungku pil, bergoyang terus-menerus. Benar saja, aku seorang pemula, dan aku belum pernah menyentuh alkimia ortodoks. Ling Feng menghela nafas diam-diam ketika dia melihat pemandangan ini. Hampir semua alkemis ortodoks akan mempraktikkan teknik atribut api untuk memadatkan api pil untuk memurnikan pil, atau menggunakan api aneh antara langit dan bumi untuk memurnikan pil. Formasi pengumpul api di bagian bawah tungku alkimia sebenarnya hanyalah fungsi tambahan bagi alkemis ortodoks. Tidak akan pernah ada orang seperti Luo Chen yang secara langsung mengandalkan api yang dipadatkan oleh formasi pengumpul api untuk membuat alkimia. Setelah menemukan ini, Ling Feng bahkan lebih bertekad untuk menggali Luo Chen ke halaman alkimia. Seorang Luo Chen yang belum pernah terpapar pada alkimia ortodoks dan sepenuhnya mengandalkan bakatnya untuk alkimia telah memberinya cukup banyak kejutan. Lalu jika Luo Chen secara sistematis mempelajari alkimia ortodoks, seberapa tinggi yang harus dia capai? Luo Chen tidak tahu bahwa salah satu gerakan halusnya telah memperkuat tekad Ling Feng untuk menggalinya ke dalam alkimia. Setelah mengingat isi resep pil peningkat tubuh dalam benaknya, Luo Chen tersenyum dan langsung mendukung bahan obat untuk memurnikan pil peningkat tubuh dan bunga yang tidak bisa tidur yang baru saja dikeluarkan Ling Feng. Di dalam tungku, bab 91, satu pikiran, dua tujuan, penyempurnaan di saat yang sama. Nama, Sistem Super, Kultivasi satu klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat gerakan Luo Chen, Ling Feng segera menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan matanya tertuju pada Luo Chen karena takut kehilangan setengah poin. Luo Chen tidak peduli dengan Ling Feng. Setelah meningkatkan alkimianya dari alkimia tingkat magang menjadi alkimia tingkat 1, dia berkata bahwa memurnikan pil tingkat 1 mudah didapat, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Berbagai bahan obat yang dibakar oleh api menjadi cairan obat cair dicampur bersama, dan kemudian sesendok air mata air dingin ditambahkan ke tungku pil dari samping. Ling Feng di samping terkejut dengan gerakan Luo Chen yang tampak lebih mahir darinya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening secara diam-diam. Dengan begitu banyak air mata air dingin, bukankah itu akan memengaruhi kemanjuran pil penempat tubuh? Namun, meskipun Ling Feng bingung di dalam hatinya, dia tidak menyela Luo Chen dengan keras, tetapi menonton dengan tenang dari samping. Setelah menambahkan air mata air dingin ke tungku pil, Luo Chen sekali lagi memasukkan sinar energi sejati ke dalam tungku pil, dan api kuning terang tiba-tiba berkembang pesat, menyelimuti obat cair. Luo Chen, yang telah melakukan semua ini, langsung bangkit, berjalan ke depan tungku pil yang digunakannya untuk alkimia, dan menyuntikkan sinar energi sejati. Sebelum Ling Feng sempat bereaksi, Luo Chen meraih bahan obat di atas meja dan melemparkannya ke dalam tungku pil. Di bawah api kuning terang, bahan obat dengan cepat berubah menjadi gumpalan obat cair berwarna-warni. Ling Feng kembali sadar, warna yang mengejutkan muncul di matanya, dan dia berpikir dalam hati, anak ini benar-benar berhati besar. Belum lama ini dia pertama kali memulai alkimia. Dia bahkan berani mencoba satu hati dan dua kegunaan saat memurnikan dua tungku alkimia, obat. Tetapi memikirkan gerakan terampil Luo Chen sebelumnya, Ling Feng sebenarnya samar-samar memunculkan ide yang tidak masuk akal bahwa Luo Chen dapat berhasil memurnikan dua tungku pil pada saat yang sama. Luo Chen tidak memperhatikan Ling Feng di samping. Setelah menambahkan rumput ular dan air mata air dingin ke tungku pil sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya dalam menyempurnakan pil penempat tubuh yang ditingkatkan, dan setelah meningkatkan nyala api untuk membakar cairan, Luo Chen berjalan menuju tungku pil hitam, memasukkan sedikit energi nyata ke dalamnya. Selama setengah jam berikutnya, Luo Chen terus berjalan di antara dua tungku pil, menyuntikkan sedikit energi sejati ke dalam tungku pil dari waktu ke waktu, mempertahankan operasi kecepatan tinggi dari formasi pengumpul api yang terukir di tungku pil.
Dan Ling Feng di samping menjadi semakin mati rasa saat dia melihatnya. Dia telah terbiasa dengan semua aspek magis Luo Chen, dan dia tidak bisa mendapatkan gelombang apapun di hatinya. Ling Feng mengerti bahwa monster seperti Luo Chen sama sekali tidak bisa mengatasinya dengan akal sehat. Setelah setengah jam, Luo Chen berhenti memasukkan energi sejati ke dalam dua tungku pil, dan membuat serangkaian cetakan tangan misterius ke arah dua tungku pil. Setelah beberapa saat, formasi pengumpul api yang terukir pada dua tungku pil berhenti bekerja, dan pada saat yang sama dupa pil yang kuat melayang dari tungku pil, memenuhi seluruh ruangan yang sunyi. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyempurnakan pil peningkatan tempering tubuh, hadiah 2000 kemahiran alkimia. Kemahiran, alkimia kelas 1, 4001 per 100.000. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyempurnakan pil peningkatan tempering tubuh. Hadiah 2000 kemahiran alkimia dan kemahiran, alkimia kelas 1, 6001 per 100.000. Dua perintah sistem terdengar di telinga Luo Chen. Luo Chen tersenyum, mengangkat tangannya, dan mengeluarkan dua pil penempat tubuh dari tungku. Berfokus pada dua pil penempat tubuh, Luo Chen dapat dengan mudah membedakan perbedaan antara kedua pil tersebut. Warna pil penempat tubuh yang disempurnakan tidak diragukan lagi jauh lebih gelap, seluruh tubuhnya berwarna kehijauan, dan aroma pilnya juga lebih kaya. Sebaliknya, pil penempat tubuh yang ditingkatkan tampak sangat terkendali, hijau zamrud, dan aroma pilnya juga sedikit lebih ringan menyingkirkan dua pil penempaan tubuh. Luo Chen menatap Ling Feng dan berkata sambil tersenyum, tungku pil yang diberikan oleh senior Ling sangat mudah digunakan. Junior ini akan berterima kasih kepada senior. Ling Feng mengangguk, mengeluarkan cincin Qian Kun tingkat rendah dan meletakkannya di atas meja, dan berkata dengan ringan, ada beberapa bahan obat untuk memurnikan pil tingkat pertama dan beberapa resep untuk pil tingkat pertama. Ingatlah untuk meluangkan waktu untuk berlatih. Saya memiliki hal-hal lain, jadi saya akan pergi terlebih dahulu. Senior, silakan lakukan sendiri, kata Luo Chen. Meskipun dia terkejut mengapa sikap Ling Feng berubah begitu cepat, dia tidak banyak bicara, mengangguk dan berkata dengan wajah serius. Ling Feng tidak berbicara, berbalik dan meninggalkan ruangan yang sunyi, lalu dengan cepat meninggalkan Liu Yun Wuxing dan terbang menuju Akademi Liu Yun. Dia sekarang ingin kembali ke Liu Yun Wuxing sesegera mungkin, memanfaatkan fakta bahwa sekelompok orang di halaman perang belum melihat Luo Chen, dan mereka akan memberikan Luo Chen ke halaman alkimia. Adapun Lord Grimm, seorang instruktur khusus, Ling Feng belum menganggapnya serius. Belum lagi Ling Feng adalah seorang alkemis tingkat 6 tingkat tinggi, dan hak istimewa yang dapat diberikannya kepada Luo Chen sebagai wakil presiden Akademi Alkimia sudah cukup untuk memberinya keunggulan dalam pertempuran dengan Lord Grimm. Lagi pula, jika Lord Grimm ingin memberikan hak istimewa kepada Luo Chen, dia masih harus melihat wakil presiden atau dekan perguruan tinggi perang di atas, dan Ling Feng dapat membuat keputusannya sendiri. Jadi sekarang dia harus bergegas sebelum Luo Chen pergi ke sekolah untuk melapor, dan orang-orang tua di rumah sakit perang Huyu menolak untuk menolak hak istimewa yang telah diajukan Lord Grimm kepada Luo Chen. Luo Chen tidak tahu bahwa Ling Feng telah bekerja keras baginya untuk bergabung dengan Akademi Alkimia Akademi Liu Yun, dan itu bahkan bisa disebut rencana yang disengaja. Menyingkirkan dua tungku pil, Luo Chen langsung keluar dari ruangan yang sunyi, meninggalkan Liu Yun Wuxing, dan berjalan menuju keluarga Luo. Selanjutnya, dia akan pergi berlatih, dan urusan Luo perlu diatur terlebih dahulu. Meskipun Dekan Kren akan mengurus rumah Luo untuknya, beberapa hal harus dikatakan olehnya agar lebih berbobot. Hanya ketika Luo Chen berjalan keluar dari Liu Yun Wuxing, dia melihat sekelompok orang berjalan menuju Liu Yun Wu dikelilingi oleh seorang gadis muda bergaun merah. Tatapan Luo Chen tertuju pada gadis itu, dengan sesaat kehilangan kesadaran, dan segera kembali normal, dan berjalan menuju keluarga Luo. Tuan Luo, tolong tetaplah di sini. Luo Chen tidak mengambil dua langkah, gadis bergaun merah itu tiba-tiba berteriak, suaranya seperti manik-manik giok. Luo Chen berhenti, menoleh untuk melihat gadis berpakaian merah itu, mengerutkan kening dengan tidak berarti, dan berkata dengan dingin, kurasa aku tidak mengenal gadis itu. Maaf, kata gadis berbaju merah dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, dan berkata dengan lembut, namaku Susuner. Kudengar saudaraku telah merekrut tamu baru untuk keluarga. Aku penasaran, jadi aku datang ke sini. Kota Lingyun, aku ingin bertemu Tuan Luo. Ke King, ternyata dari keluarga Su, ibu kota. Ekspresi Luo Chen sedikit melembut,
tetapi nadanya masih agak belak-belakan. Nona Su telah melihatku sekarang. Jika tidak ada yang lain, aku akan melangkah maju. Su Suner tercengang ketika mendengar ini. Dia lahir di keluarga Su, ibu kota kerajaan, dan dia memiliki latar belakang yang menonjol. Selain itu, dia telah menunjukkan bakat alkimia yang kuat sejak dia masih kecil, dan dianggap oleh keluarga Su sebagai permata di telapak tangan. Fokus bulan ini, tanpa diduga, di kota Lingyun yang kecil ini, dia akan diabaikan oleh putra dari keluarga kecil di kota Lingyun. Sebelum Su Suner sempat mengatakan apapun, seorang remaja tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan orang di sekitarnya, dan mendengus dingin, "Nak, beraninya kau bersikap kasar pada Suner." Su Suner mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan memarahi bocah itu, "Xiao Hen, aku ingat aku pernah berkata, jangan panggil aku Suner, aku tidak dekat denganmu." Setelah selesai berbicara, Su Suner menoleh ke arah Luo Chen, dan meminta maaf, "Tuan Luo, maafkan saya, Xiao Hen ini adalah tuan muda ketiga dari keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran." Dia terus mengikuti saya dengan ekspresi datar. Mendengar perkataan Su Suner, alih-alih merasa malu di wajah Xiao Hen, dia menatap Luo Chen dengan penuh kemenangan, dan mencibir, "Wah, apakah kamu tahu identitas tuan muda sekarang? Menjauhlah dari Suner jika kamu tahu." "Nona Su, di mana tuan muda ketiga dari keluarga Xiao yang kamu katakan?" Luo Chen menatap Su Suner seolah-olah dia tidak mendengar perkataan Xiao Hen. Su Suner tertawa terbahak-bahak, sebelum dia sempat berbicara, Xiao Hen meraung, "Anak sombong, buka mata anjingmu dan lihat, tuan muda ada di sini." Memikirkannya, ketiga tuan muda dari keluarga Xiao, kecuali sedikit cemoohan di depan Su Suner, di tempat lain, mereka semua mengatakan bahwa mereka adalah satu dan sama. Seorang yang datang dari tempat terpencil seperti kota Lingyun, berani mengabaikannya. Memikirkan hal ini, dada Xiao Hen terus naik turun, dan tatapannya ke arah Luo Chen penuh dengan niat membunuh. Jika bukan karena Luo Chen tetapi Su Family Kecing, Xiao Hen khawatir Su Suner akan muak dengan tindakan Luo Chen. Dia akan menamparkan Luo Chen sampai mati. Orang-orang tidak melihatnya, tetapi melihat seekor anjing menggonggong yang ganas. Luo Chen mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan ringan, "Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kamu mencari kematian." Wajah Xiao Hen tiba-tiba menjadi suram ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia tidak bisa menahannya lagi, dan langsung menghunus pedang panjang dari pinggangnya dan menebas ke arah Luo Chen. "Dia hanya seorang seniman bela diri kelas 6. Apakah kamu berani merajalela di depan tuan muda?" Keterampilan kultivasi seniman bela diri kelas 4 Xiao Hen tidak diragukan lagi terungkap, aura pedang melesat keluar dari pedang panjang, mengambil tenggorokan Luo Chen. "Xiao Hen." Su Suner melihat pemandangan ini dengan wajah cantik, menatap Xiao Hen dengan dingin, tetapi dia hanyalah seorang alkemis, kekuatannya tidak kuat, dan dia sama sekali tidak bisa campur tangan. Su Suner mengalihkan pandangannya ke orang lain di sekitarnya, tetapi tidak ada yang mau bergerak. Su Suner adalah permata di telapak tangan keluarga Su di ibu kota kekaisaran. Tentu saja, Anda dapat mengabaikan Xiao Hen, tuan muda ketiga dari keluarga Xiao, tetapi mereka tidak bisa. Jika mereka membantu Luo Chen, kemungkinan besar akan menarik permusuhan Xiao Hen. Sebaliknya, Su Suner berwatak lembut, bahkan jika mereka duduk di pinggir saat ini dan menemukan seseorang untuk mengatakan beberapa hal baik kepada Su Suner setelah masalah selesai, masalahnya dapat terungkap. Dalam situasi seperti itu, tentu saja tidak akan ada seorang pun yang berani menyinggung Xiao Hen, seorang gila dari keluarga kumuh dari tempat kecil seperti kota Lingyun. Melihat tidak ada yang mau bergerak, mata Su Suner tertuju pada Luo Chen, matanya penuh kecemasan. Ekspresi Luo Chen tetap tidak berubah, dan ketertarikan Kren Shadow bergerak ke ekstrim, dan seluruh tubuhnya dengan cepat menghilang, hanya menyisakan bayangan yang dipotong oleh Xiao Hen. Ekspresi Xiao Hen berubah, sebelum dia sempat bereaksi, suara Luo Chen tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Gerakanmu tersebar, langkah kakimu sia-sia, wilayahmu tidak stabil, dan otakmu tidak cukup baik. Kamu ingin melawanku dengan level ini. Silakan dan impikan musim semi dan musim gugurmu." Luo Chen muncul di belakang Xiao Hen dengan ekspresi muram, dan dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan keras, menghasilkan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menutupi Xiao Hen dengan ekspresi ngeri. Itu adalah keterampilan unik pedang cahaya mengalir yang diandalkan oleh Master Pedang Cahaya Mengalir untuk menggerakkan Kekaisaran Awan Mengalir. Setelah beberapa saat,
aliran cahaya itu menghilang, dan Luo Chen menyingkirkan pedang panjang itu dan berjalan menuju keluarga Luo. Xiao Hen berdiri di sana dan menyentuh tubuh Zhou tanpa sadar, tetapi tidak menemukan luka apapun. Kengerian di wajah Xiao Hen dengan cepat memudar, digantikan oleh tawa panik, "Ini seranganmu. Bahkan pertahanan Tuan Muda tidak hancur. Apa yang begitu sombong?" Luo Chen, yang hendak menghilang dari pandangan semua orang, berhenti ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata dengan dingin, "Ledakan." Begitu suara Luo Chen jatuh, tawa Xiao Hen yang panik berhenti tiba-tiba, karena sejumlah besar noda darah tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba meledak, langsung mewarnainya menjadi manusia berdarah. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah melampaui Master Bela Diri Agung kelas 4 Xiao Hen, menghadiahkan 5.000 aura dan 5.000 keterampilan pedang cahaya. Mengabaikan perintah sistem, Luo Chen langsung mengangkat kakinya dan berjalan pergi. Pada saat yang sama, suaranya yang sangat tenang bergema di telinga semua orang, "Kali ini untuk wajah Nona Su, meninggalkanmu seperti anjing. Jika ada waktu lain, keluarga Kekaisaran Xiao tidak akan bisa menahanmu." Ketika semua orang kembali sadar, sosok Luo Chen telah menghilang. Seorang pria bangsawan berpakaian Cina dan jelas dari latar belakang yang luar biasa menatap Xiao Hen yang berlumuran darah tergeletak di tanah, dan ekspresi ngeri melintas di matanya. Meskipun Xiao Hen ini hanyalah seorang pria, dan kekuatannya tidak termasuk di antara orang-orang muda seangkatan di ibu kota Kekaisaran, basis kultivasi seniman bela diri hebat peringkat 4, yang ditempatkan di tempat terpencil seperti kota Lingyun, sudah cukup untuk mendominasi raja. Namun, Xiao Hen benar-benar dikalahkan oleh seekor semut yang telah menetap di kota Lingyun, alam seniman bela diri peringkat 6 belaka. Keberadaan seperti itu dapat dianggap sebagai seorang jenius kecil yang terkenal di ibu kota Kekaisaran. Namun, Su Suner melihat ke arah yang ditinggalkan Luo Chen, dan ada sedikit kemegahan di matanya yang cerah. Dia hanya mendengar Su Mingce mengatakan bahwa dia telah merekrut seorang tamu King untuk Su Jiaxin, dan dia tidak tahu bahwa Luo Chen berada di awan terapung. Kalau tidak, ketika Xiao Hen tiba-tiba menembak Luo Chen, dia tidak akan begitu cemas. Sekarang Luo Chen mengalahkan Xiao Hen dengan sederhana dan rapi, ini membuatnya semakin penasaran tentang Luo Chen. Xiao Hen bangkit dari tanah dengan susah payah, dan ketika dia melihat ekspresi Su Suner, gelombang kecemburuan tanpa nama muncul di hatinya. Ditambah dengan fakta bahwa Luo Chen baru saja dikalahkan di tempat, wajahnya tersapu, di bawah kebencian baru dan kebencian lama, Xiao Hen melihat ke arah yang ditinggalkan Luo Chen, dan mata merahnya penuh dengan kebrutalan. "Anak sialan!" Xiao Hen menyeringai dan meraung, "Penjaga bayangan, bunuh anak itu untuk tuan muda ini, dan musnahkan seluruh keluarganya." Begitu suara Xiao Hen jatuh, seorang lelaki tua kurus tanpa ekspresi berjalan keluar dari kegelapan dan berkata dengan hormat, "Baik, Tuan." Dengan itu, lelaki tua kurus itu mengejar langsung ke arah tempat Luo Chen pergi. "Xiao Hen, apakah kamu berani?" Su Suner langsung memarahi ketika melihat lelaki tua itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Pengawal bayangan itu adalah Grandmaster tingkat kelima dan pengawal yang diatur oleh keluarga Xiao untuk Xiao Hen. Kecuali Xiao Hen dalam bahaya hidup, dia tidak akan muncul. Su Suner tidak menyangka Xiao Hen berani membuat pengawal berurusan dengan seorang bangsawan, atau bahkan seluruh klan. "Apa yang tidak berani kulakukan?" Xiao Hen berkata dengan muram ketika mendengar kata-kata Su Suner, "Anak itu harus membayar harganya jika dia berani memprovokasi tuan muda ini. Adapun kamu, Suner, ketika aku kembali ke ibu kota Kekaisaran, aku akan memohon kakekku untuk meminta Kaisar Yun menikah denganku. Aku ingin melihat apakah keluarga Sumu berani melanggar keinginan Kaisar Yun." "Kamu," mata aprikot Su Suner melebar, melotot ke arah Xiao Hen, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. "Aku ini apa?" Ekspresi Xiao Hen cukup tenang saat ini, dan dia mencibir, "Aku tahu kamu meremehkan pria sepertiku. Aku ingin melihatnya." Setelah menerima keinginan Yun Huang, "Apa ekspresimu?" "Nak, nanti saja kita melamun," kata Xiao Hen sebelum selesai bicara, dan suara yang sangat tenang tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. "Aku melihat sosok kekar berjalan keluar dari arah tempat Luo Chen menghilang, dengan topeng di wajahnya, membuat wajahnya tidak terlihat." Pria kuat itu melirik Xiao Hen, mengangkat tangannya dan melemparkan sesuatu. Boom, boom. Benda itu jatuh ke tanah, dan bululu berguling beberapa kali, dan kebetulan jatuh di bawah kaki Xiao Hen.
Jika kau memprovokasi Tuan Muda Chen lagi, kau akan berakhir seperti benda tua ini. Semua orang melihat kaki Xiao Hen tanpa sadar, baru menyadari bahwa yang dilempar orang kuat itu adalah kepala manusia. Dan mereka semua tahu orang itu, dia adalah Grandmaster tingkat 5 yang dikirim oleh Xiao Hen untuk memburu Luo Chen sebelumnya. Semua orang menarik napas, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Orang tua itu adalah Grandmaster bawaan tingkat 5. Meskipun dia bukan apa-apa di Kaisar, dia dianggap tak terkalahkan di kota Lingyun dan bahkan di Kabupaten Changlan bagian barat. Namun, dia diam-diam terdengar dalam waktu yang singkat ini. Dipenggal, basis kultivasi macam apa yang dimiliki pria kekar itu sehingga membuat para master hebat dari alam Grandmaster tingkat 5 dipenggal tanpa membuat gerakan apapun. Dan latar belakang macam apa Luo Chen, yang dipanggil Tuan Muda Chen, oleh orang kuat itu, sehingga orang kuat seperti itu dapat melindunginya secara rahasia. Memikirkan hal ini, sekelompok pangeran bangsawan dari ibu kota kekaisaran menjadi pucat. Meskipun Xiao Hen yang menembak Luo Chen, mereka tidak menghentikan Xiao Hen kecuali Susuner. Siapa yang tahu apakah Luo Chen akan membenci mereka bersama? Bagaimanapun, untuk menyelamatkan orang lain sendiri, mereka merasa bahwa jika mereka menghadapi situasi ini, mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain pergi, dan Luo Chen tidak terkecuali. Melihat ekspresi orang-orang, pria kuat itu tidak banyak bicara, hanya melirik Xiao Hen, lalu berbalik dan menghilang. Xiao Hen terpana oleh pria kekar itu, hanya merasa seperti jatuh ke dalam gua es, dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar, air mata dan hidung tidak bisa membantu mengalir keluar. Melihat adegan memalukan Xiao Hen ini, Susuner tidak bisa menahan tawa, lalu menatap Xiao Hen dengan dingin dan berjalan menuju Liu Yunwu. Para pangeran bangsawan yang tersisa ragu-ragu, dan akhirnya meninggalkan Xiao Hen bersama-sama dan mengikuti Susuner. Xiao Hen telah menyinggung Tuan Muda Chen yang misterius. Jika mereka terlibat dalam hal ini, mustahil untuk menjamin bahwa mereka tidak akan melibatkan keluarga di belakang mereka. Keluarga di belakang mereka tidak sekuat keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran. Jika mereka terlibat dalam konfrontasi antara kedua kekuatan ini, mereka mungkin tidak dapat mundur. Dalam hal ini, saya masih mengikuti Susuner untuk mengasuransikan banyak hal. Bagaimanapun, Luo Chen juga merupakan kecing keluarga Su, tidak peduli apapun, dia selalu ingin memberi wajah keluarga Su, bukan? Setelah semua orang pergi, Xiao Hen melihat ke arah mereka pergi dengan ekspresi pahit di wajahnya, lalu melirik ke tempat di mana pria misterius dan kuat itu menghilang, menggertakkan giginya, dan berlari ke arah luar kota Lingyun. Luo Chen tidak tahu bahwa liku-liku seperti itu terjadi setelah dia pergi. Setelah kembali ke rumah Luo, dia langsung pergi ke kamarnya. Setelah memberi instruksi kepada pembantunya untuk tidak mengganggunya, Luo Chen berbaring di tempat tidur, mengistirahatkan lengannya, dan memanggil panel atribut. Host, Luo Chen, kultivasi, seniman bela diri tingkat 6, 3548/200.000. Kualifikasi pelatihan, kualifikasi Zongpin, 400.000 per 10 juta. Latihan saat ini, Luo Family Gathering Kijue, surga dan manusia adalah 1, kemahiran max. Metode latihan yang dapat diganti, Chongsu Yuan Jue, mencapai puncak, kemahiran 3.451 per 100.000. Latihan pelatihan fisik, Barbarian Bull Body Tempering Jue, integrasi, 1/200.000. Keterampilan bela diri, Cross Sword Art, surga dan manusia adalah 1, Splitting Shadow Sword, surga dan manusia adalah 1, Flowing Light Sword Technique, integritas, kemahiran 5.001 per 150.000. Keterampilan tubuh dan keterampilan tempur, Grand Shadow Lost Step, surga dan manusia dalam 1, Flowing Step, integrasi, kemahiran 1/150.000. Metode rahasia, teknik menahan nafas, Dacheng penghakiman pengendalian binatang, belum lengkap. Alkimia tingkat pertama, 6.001 per 100.000. Aura, 367.564 poin, tingkat pertumbuhan saat ini 102 poin menit. Kesempatan yang tersisa untuk menarik, 0. Misi yang belum selesai, masuk Akademi Liu Yun, rasa terima kasih dan keluhan lama, keterampilan surga yang belum lengkap. Melihat sisa 300.000 energi spiritual pada panel atribut, Luo Chen tidak ragu-ragu, dan mengangkat tangannya untuk mengklik Chongsu Yuan Jue. Aura itu dikonsumsi dengan liar, dan perintah sistem berbunyi dalam pikiran Luo Chen satu demi satu. Ding!
Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan Chongsu Ju Yuan Jue menjadi kesatuan alam dan manusia, dan tingkat pertumbuhan aura telah ditingkatkan menjadi 120 poin per menit. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menguasai seni bela diri kelima di alam harmoni antara manusia dan alam, mencapai prestasi surga dan manusia 2, menghadiahkan Reiki 50.000, dan kesempatan untuk mendapatkan undian. Mengabaikan suara perintah sistem, Luo Chen tiba-tiba berbalik dan duduk di tempat tidur, mengambil posisi berkultivasi. Sejumlah besar aura langit dan bumi bergegas menuju Luo Chen dari segala arah, membentuk pusaran aura kecil di dalam ruangan. Luo Chen didukung oleh pusaran energi spiritual dan perlahan-lahan naik, sebenarnya langsung menghancurkan atap, melayang di udara. Pada saat yang sama, langit di atas keluarga Luo tiba-tiba menjadi redup, dan kemudian cahaya bintang redup jatuh dari langit, menembus pusaran energi spiritual, dan diproyeksikan ke Luo Chen. Luo Chen tidak asing dengan pemandangan seperti itu. Dia telah menyebabkan penglihatan seperti itu ketika Liu Yun Wuxing memecahkan seni pengumpulan Qi keluarga Luo ke alam harmoni antara manusia dan alam. Oleh karena itu, Luo Chen tidak memiliki gelombang apapun di hatinya, fokus menyerap energi spiritual dunia di sekitarnya. Begitu dia memiliki pengalaman menerobos teknik kultivasi ke alam harmoni antara surga dan manusia, Luo Chen secara alami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menyerap sejumlah besar energi spiritual dari surga dan bumi. Anda tahu ini semua aura. Dia sekarang menyerap lebih banyak aura dari surga dan bumi, dan kemudian mengonsumsi lebih sedikit aura ketika dia meningkatkan basis kultivasinya. Mungkin aura yang disimpan dapat digunakan di tempat lain. Luo Chen dapat menghadapinya dengan acuh tak acuh, tetapi yang lain di kota Lingyun tidak bisa. Di kota Lingyun, semua prajurit tanpa sadar mengarahkan pandangan mereka ke lokasi Luo Chen, dengan keterkejutan yang tersisa di wajah mereka. Mereka tidak bisa lebih mengenal gerakan yang dilakukan Luo Chen, karena lebih dari setengah bulan yang lalu, seseorang telah menerobos ke alam kesatuan surga dan manusia dalam seni bela diri Liu Yun, sehingga membangkitkan visi surga dan bumi seperti itu. Meskipun Liu Yun Wuxing menjelaskan pada saat itu bahwa itu adalah seorang veteran kuat dari Liu Yun Wuxing yang memiliki pencerahan tentang teknik kultivasi, ia menerobos ke alam harmoni antara manusia dan alam. Namun, setelah kompetisi besar keluarga Luo, para pendekar di kota Lingyun semuanya menebak siapa yang pertama kali menyebabkan penglihatan langit dan bumi. Selain Luo Chen yang bersinar dalam kompetisi besar keluarga Luo, bagaimana mungkin ada orang lain? Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa setelah lebih dari setengah bulan, Luo Chen benar-benar mengolah teknik lain ke alam harmoni antara manusia dan alam. Monster macam apa ini? Di kota Lingyun, seorang ahli tunggal di alam seniman bela diri tingkat 9 memandang Luo Chen yang melayang di udara dan bergumam. Semua orang di sekitar mereka menganggukkan kepala dengan keyakinan yang dalam, dan menatap Luo Chen di udara dengan mata saleh, seolah-olah menyembah dewa. Susuner dan kelompoknya, yang baru saja memasuki Liu Yun Wuxing, juga tertarik dengan penglihatan ini dan dengan cepat berjalan keluar dari Liu Yun Wuxing. Melihat Luo Chen yang melayang di udara, seseorang berkata dengan nada meremehkan, bukankah itu hanya menerobos ke kesatuan surga dan manusia? Kejeniusan semacam ini ada di mana-mana di ibu kota kekaisaran, dan orang-orang di tempat-tempat kecil tidak mengetahuinya. Yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat orang yang berbicara, tetapi menemukan bahwa ada rasa iri dan cemburu yang tidak tersamar di wajahnya. Jelas, apa yang dia katakan tadi hanyalah untuk menghibur diri sendiri. Tetapi Susuner di samping tampaknya tidak melihat bahwa orang itu sedang menghibur dirinya sendiri. Setelah ragu-ragu sejenak, Susuner menatap pembicara dan berkata dengan wajah serius, kakakku memberitahuku sebelumnya bahwa Tuan Luo pernah berlatih latihan lain ke alam harmoni antara manusia dan alam setengah bulan yang lalu. Mendengar perkataan Susuner, raut wajah para tuan muda yang datang dari ibu kota tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dalam waktu setengah bulan, Anda dapat mengolah dua latihan tersebut hingga mencapai alam harmoni antara manusia dan alam, bahkan jika Anda mengolah latihan dengan asal yang sama, itu menghemat waktu untuk mengubah Qi sejati, tetapi dapat mencapai tingkat ini. Bahkan jika Anda melihat Kaisar, Anda adalah seorang jenius yang memiliki nama. Di tempat di mana seniman bela diri hebat seperti kota Lingyun dianggap sebagai kekuatan tempur teratas, seorang jenius seperti itu benar-benar muncul. Namun, memikirkan pria berotot misterius yang tiba-tiba muncul di hadapannya dan membunuh pelindung Dao Xiaohen, semua orang merasa lega.
Menurut pendapat mereka, asal Luo Chen mungkin tidak jauh lebih buruk daripada keluarga Kekaisaran Xiao, atau bahkan lebih buruk. Untuk dihargai oleh kekuatan seperti itu, dan untuk mengirim pelindung, Luo Chen memiliki bakat seperti itu begitu saja. Susuner tidak memperhatikan ekspresi sekelompok orang di sekitarnya, matanya tertuju pada Luo Chen, dan matanya yang cerah penuh dengan kemegahan. Penglihatan langit dan bumi dengan cepat menghilang, Luo Chen perlahan jatuh kembali ke dalam ruangan, mengakhiri kondisi kultivasinya. Memanggil panel atribut, menyaksikan kolom basis kultivasi berubah dari seniman bela diri tingkat 6 1548/200.000 menjadi master bela diri tingkat 6 52.487/200.000. Luo Chen tidak bisa menahan senyum sedikit, dan kemudian mengangkatnya tanpa ragu-ragu. Tangan menunjuk pada kolom basis perbaikan. Energi spiritual dikonsumsi dengan liar, dan pada saat yang sama, sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi mengalir masuk dari segala arah, berkumpul di tubuh Luo Chen, berubah menjadi untaian tipis energi sejati, beredar melalui meridian tubuh Luo Chen, dan akhirnya bergabung ke dalam dantian. Ding! Selamat atas peningkatan level host. Kondisi saat ini, seniman bela diri tingkat 7, 1/240.000, tingkat pertumbuhan aura meningkat menjadi 130 poin per menit. Panggil. Mendengar perintah sistem, Luo Chen perlahan menghembuskan napas yang tercekik, melihat ke 171.502 poin energi spiritual yang tersisa di panel atribut, merenung sejenak dan langsung mengklik teknik pedang cahaya streaming. Aura langsung berkurang 144.999 poin, dan perintah sistem berbunyi di benak Luo Chen. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan teknik pedang streaming ke level tertinggi 1/200.000. Melirik 26.503 poin aura yang tersisa di panel atribut, Luo Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, menyingkirkan panel atribut, membuka pintu dan berjalan keluar. Di luar gerbang, anggota keluarga Luo yang tertarik oleh penglihatan yang dipicu oleh teknik terobosan Luo Chen menatap Luo Chen dengan kagum, dengan antusiasme yang tak tersembunyi di wajahnya. Tuan Chen, Dekan Kren buru-buru menyapanya, lalu berkata sambil tersenyum masam, mereka semua tertarik dengan gerakan yang baru saja Anda lakukan. Luo Chen mengangguk ringan dan berkata dengan ringan, Paman He, suruh semua orang pergi ke kamar, saya hanya ingin mengatakan sesuatu. Setelah berbicara, Luo Chen melirik anggota keluarga Luo dan langsung berjalan ke kamar. Semua orang di keluarga Luo saling melirik, mengikuti Luo Chen dengan cepat, dan kelompok itu menuju ke kamar. Di kamar keluarga Luo, Luo Chen duduk di posisi patriark, dan menatap orang-orang keluarga Luo di bawah dengan ekspresi datar. Saya memanggil Anda kali ini karena saya akan keluar untuk berlatih. Luo Chen menatap orang-orang dari keluarga Luo di bawah, dan berkata dengan ringan, awalnya, saya seharusnya pergi setelah kompetisi keluarga Luo. Itu hanya karena beberapa hal tertunda, dan ini telah tertunda sampai sekarang, tetapi ini tidak masalah, ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan. Sambil berbicara, tatapan Luo Chen menyapu semua orang, dan akhirnya jatuh pada seorang lelaki tua berjubah putih, 3 tetua. Luo Chen menatap tetua berjubah putih itu dan mengerang sebentar sebelum berkata, 3 tetua telah menjaga perpustakaan selama bertahun-tahun, dan itu dianggap sebagai pekerjaan yang berat. Ketika aku pergi, aku akan meminta tetua ketiga untuk sementara mengambil alih posisi kepala keluarga. Ketika dia pergi ke cabang pegunungan Warcraft sebelumnya, Luo Chen meminta Diaken He untuk sementara mengambil alih tanggung jawab keluarga Luo, dan ketika dia menghadapi hal-hal yang tidak dapat diputuskan, dia berdiskusi dengan para tetua. Tetapi Luo Chen memikirkannya dengan saksama sekarang. Meskipun Diaken He adalah orang kepercayaan Luo Xiao, dia bukanlah anggota keluarga Luo, dan sulit untuk meyakinkan keluarga Luo. Pada awal kepergiannya, Diaken He masih dapat menggunakan goncangan susulan Luo Chen untuk menghalangi keluarga Luo, tetapi setelah dia meninggalkan keluarga Luo kali ini, dia berencana untuk langsung pergi ke ibu kota Kekaisaran Liuyun, dan berlatih di sepanjang jalan, sebelum kembali ke keluarga Luo. Aku tidak tahu kapan itu terjadi. Selama waktu yang lama, Dekan Kren hampir tidak dapat menahan kelompok keluarga Luo. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Luo Chen memutuskan untuk membiarkan generasi tua keluarga Luo menjadi tuan rumah sementara, dan ketiga tetua telah menjaga perpustakaan selama bertahun-tahun. Dia bukan temperamen untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Dia duduk di posisi tuan rumah. Dengan bantuan Dekan Kren,
dia benar-benar dapat memegang keluarga Luo dengan kuat di tangannya. Tuan, jangan khawatir, tetua ketiga mengangguk, dan berkata dengan wajah serius, saya akan mengurus keluarga Luo, dan menunggu patriark dan tuan muda kembali. Kalau begitu akan ada penatua Lao. Luo Chen tersenyum, menatap Deacon He, dan berkata dengan ringan, Paman He, Anda membantu tetua ketiga, jika ada sesuatu yang tidak dapat diputuskan, maka diskusikan dengan para penatua gereja Presbyterian dan buat keputusan bersama. Old Kren mengerti, kata Deacon Kren dengan sungguh-sungguh, menganggukkan kepalanya. Adapun yang lainnya, Luo Chen mengerang sebentar, lalu kecemerlangan cincin Qian Kun di tangannya menyala, dan 3 buku sederhana muncul di tangannya. Ini adalah 3 cheat yang kutemukan setelah aku memilih desa serigala gila. Satu adalah teknik pedang kuning tingkat menengah teknik pedang serigala gila, yang lainnya adalah teknik rahasia tak berjenjang teknik pernapasan, dan yang lainnya adalah metode rahasia Huang Tier pelarian darah. Aku akan tinggal bersama keluarga Luo untuk 3 cheat ini. Selama mereka adalah orang-orang yang telah memberikan kontribusi yang cukup bagi keluarga Luo, apakah mereka dari keluarga Luo atau bukan, mereka dapat menyalin dan belajar. Luo Chen melihat orang-orang di bawah dan tersenyum, kamu juga bisa memberitahu prajurit lain di kota Lingyun tentang berita ini. Keluarga Luo di bawah mendengar kata-kata Luo Chen, ekspresi mereka dengan cepat menjadi bersemangat, dan pada saat yang sama sebuah misteri yang telah lama mengganggu mereka terpecahkan. Ternyata desa serigala gila benar-benar dihancurkan oleh Tuan Muda Chen, seru seorang murid keluarga Luo. Sebelum kontes keluarga Luo, berita tentang kehancuran desa serigala gila telah beredar di daerah kecil di kota Lingyun. Kemudian, seseorang pernah pergi ke desa serigala gila untuk menyelidiki dan menemukan bahwa desa serigala gila tidak tahu siapa yang menembaknya. Hanya saja sebelum berita itu menyebar, Granby keluarga Luo lah yang segera membanjiri berita tentang kehancuran desa serigala gila. Oleh karena itu, berita tentang kehancuran desa serigala gila sekarang hanya beredar di daerah kecil, dan murid keluarga Luo ini jelas salah satu orang dalam. Desa serigala gila memang dihancurkan olehku. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tidak menyangkalnya. Meskipun momentum keluarga Luo telah terdongkrak karena persaingan yang ketat, Luo Xiao tidak punya tujuan lain, dan dia akan meninggalkan keluarga Luo untuk pergi berlatih, dan memang membutuhkan berita yang lebih mengejutkan untuk meningkatkan moral keluarga Luo. Dan fakta bahwa dia telah menyapu bersih desa serigala gila adalah berita yang sangat bagus. Selain menginspirasi keluarga Luo, dia juga dapat mengejutkan kekuatan lain di kota Lingyun, sehingga mereka tidak memiliki hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan setelah Luo Chen pergi berlatih. Mendengar perkataan Luo Chen, semua orang di keluarga Luo di bawah tidak dapat menahan napas, dan ekspresi Yu Rongyan muncul di wajah mereka. Luo Chen melihat semua ini di matanya, mengangguk diam-diam, lalu bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan ringan, baiklah, hanya ada sedikit yang harus kukatakan, semuanya sudah selesai. Setelah berbicara, Luo Chen meninggalkan ruangan dan kembali ke kamarnya. Semua orang di keluarga Luo saling melirik, dan mereka bubar, tetapi saya khawatir tidak akan lama lagi sebelum Luo Chen seorang diri menghancurkan desa serigala gila yang akan menyebar ke seluruh kota Lingyun. Tidak ada kabar selama 1 malam, dan Luo Chen bangun pagi-pagi keesokan harinya. Setelah memberitahu tetua ketiga dan Diaken Bangau, Luo Chen meninggalkan rumah Luo dan berjalan keluar kota Lingyun. Setelah melewati gerbang kota, berjalan keluar di sepanjang jalan resmi sejauh lebih dari 10 mil, ada hutan lebat. Begitu Luo Chenfu melangkah ke dalam hutan lebat, dia menyadari ada yang tidak beres, dan langsung mencabut pedang panjang dari pinggangnya, matanya mengamati sekeliling, lalu berkata dengan ringan, semuanya, jangan bersembunyi, keluarlah. Terdengar suara gemerisik dari sekeliling, lalu sekelompok prajurit bersenjata lengkap keluar dari berbagai tempat sambil memegang senjata dan mengepung Luo Chen. Seperti yang diharapkan, dia adalah Master Chen yang bersinar dalam kontes besar keluarga Luo, persepsinya benar-benar tajam, seorang lelaki tua yang terpisah dari kerumunan, muncul di garis pandang Luo Chen, mencibir, hanya saja Master Chen agak terlalu besar, sadarkah kamu berani tinggal di sini saat kita sudah di sana? Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, matanya terkulai, dan berkata dengan ringan, jika Patriark Li memiliki keyakinan untuk menahanku di belakang, maka kamu dapat mencobanya. Setelah mengatakan itu, Luo Chen langsung mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan berjalan maju dengan kakinya terangkat. Minggir, Luo Chen melirik ke arah prajurit keluarga Li yang ada di depannya,
dan nadanya begitu tenang sehingga dia tidak bisa membuat gelombang apapun. Beberapa prajurit keluarga Li gemetar ketika mereka mendengar ini, memikirkan catatan cemerlang Luo Chen, tanpa sadar mundur 2 langkah, dan membuat celah untuk 1 orang lewat. Luo Chen tersenyum meremehkan, memegang pedang panjang dan berjalan langsung ke depan. Sampah. Li Shaoshu, tetua keluarga Li, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia melihatnya, dan kemudian memerintahkan, berikan padaku, jangan biarkan anak itu pergi. Setelah mengatakan itu, Li Shaoshu mengeluarkan pisau panjang dari cincin Qiankun dan menebasnya ke arah Luo Chen. Beberapa master keluarga Li mengikuti di belakang Li Shaoshu dan mengayunkan senjata mereka ke arah Luo Chen. Prajurit keluarga Li di sekitarnya tidak lagi ragu-ragu ketika mereka melihatnya, dan dengan cepat mengayunkan senjata mereka untuk membunuh Luo Chen. Mendengar gerakan di belakangnya, langkah kaki Luo Chen terhenti, kilatan cahaya dingin melintas di matanya, dan kipas kren Shadow bergerak, meninggalkan bayangan di tempat itu. Pisau panjang Li Shaoshu menebas bayangan yang ditinggalkan oleh Luo Chen. Langsung mencabik-cabik bayangan itu, dan kemudian wajahnya berubah liar, dan dia dengan cepat menarik kembali dan meledak kembali. Namun, yang mengejutkannya, Luo Chen tidak menyerangnya, dan ketika dia masih bertanya-tanya, beberapa teriakan tiba-tiba keluar dari telinganya. Luo Chen tidak tahu kapan dia muncul di antara seniman bela diri keluarga Li, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang bersinar turun, menutupi seniman bela diri keluarga Li. Para seniman bela diri keluarga Li itu tidak lebih dari master seni bela diri kelas 5, dan bahkan ada keberadaan alam seni bela diri di antara mereka. Apakah mereka lawan Luo Chen? Di bawah penggunaan penuh teknik pedang cahaya mengalir Luo Chen, kelompok seniman bela diri keluarga Li bahkan tidak bisa bertahan selama beberapa napas, mereka semua dibunuh oleh Luo Chen dengan 1 pedang. Mata Li Shaoshu tampak putus asa. Meskipun kekuatan kelompok prajurit ini tidak merata, mereka semua adalah tulang punggung keluarga Li-nya, dan dia tidak dapat membayangkan bahwa Luo Chen telah membunuh mereka semua sekarang. Dan tanpa kelompok prajurit ini, jenderal keluarga Li-nya tidak dapat lagi mengamankan posisinya sebagai salah satu dari 2 keluarga besar di kota Lingyun. Memikirkan hal ini, Li Shaoshu tiba-tiba melihat ke kedalaman hutan lebat dan meraung, "Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu ingin semua orang di keluarga Li-ku mati sebelum kamu bersedia bertindak?" Melihat ketidaknormalan Li Shaoshu, ekspresi Luo Chen berubah, dan dia dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk membunuh seniman bela diri keluarga Li di sekitarnya, lalu mundur dan melihat jauh ke dalam hutan lebat. Jie jie jie, terdengar tawa keras dari kedalaman hutan lebat, dan kemudian sekelompok api hitam pekat melesat keluar dari hutan lebat, berubah menjadi jaring api dan menyelimuti Luo Chen. Pada saat yang sama, suara serak terdengar di kedalaman hutan lebat, "Apa yang dikhawatirkan Patriark Li? Anak ini telah merusak acara utama ajaran agamaku, jadi tentu saja tidak mungkin bagi orang tua itu untuk membiarkannya melarikan diri." Ekspresi Luo Chen mengembun, dan pedang panjang di tangannya diayunkan berulang kali. Banyak bayangan pedang muncul dari udara tipis. Dia langsung mencabik jaring api, melihat ke kedalaman hutan, dan mendengus dingin, ternyata itu adalah orang dari kultus setan teratai hitam. Beberapa metode penyembunyian. Ketika api hitam muncul, Luo Chen menebak identitas orang yang menembakkannya. Lagi pula, setelah Luo Zhen menghancurkan token sekte setan teratai hitam, dia diselimuti api seperti itu setelah Luo Zhen berada di atas kompetisi besar keluarga Luo. Anak sombong. Mendengar kata-kata Luo Chen, suara orang di hutan lebat itu tiba-tiba menjadi suram, dan berkata dengan muram, "Orang tua itu akan mengambil kulitmu, menggeliat uratmu, dan mencabik tulangmu. Aku menggigit jantungmu." Saat dia berbicara, sesosok tubuh Reyot berjalan keluar dari hutan lebat, diselimuti jubah hitam, membuatnya sulit untuk melihat penampilannya. Di jubah hitam itu, tercetak teratai hitam genit yang terbakar dengan api. "Tetua Tu, mengapa kamu melakukannya sendiri?" Ekspresi Li Shaoshu berubah ketika dia melihat pengunjung itu, dan dia dengan cepat berkata dengan hormat, "Anak ini agak jahat, aku tidak peduli dengan tindakan orang lain." Sosok Reyot itu mengangkat kepalanya sedikit, dan sepasang mata merah muncul di balik kap mesin. Tanpa diduga, patriark keluarga Li yang bermartabat akan berkolusi dengan sekte setan teratai hitam. Melihat Li Shaoshu bersikap begitu sopan di depan yang disebut Penatuatu, Luo Chen melengkungkan bibirnya dan berkata dengan jijik, "Lakukan saja dengan benar. Jika orang tidak melakukannya, mereka harus menjadi anjing dari sekte setan teratai hitam."
Petik 2. Gigi runcing dan mulut tajam. Li Shaoxiu mendengus dingin, dengan niat membunuh melintas di matanya, dan berkata dengan dingin, mari kita bicarakan tentang itu ketika kamu bisa selamat. Setelah berbicara, Li Shaoxiu menoleh untuk melihat sosok Reyot itu, dan dengan hormat berkata, Penatuatu, silakan. Mundur, Penatuatu melirik Li Shaoxiu, cahaya berbahaya muncul di mata merahnya. Hati Li Shaoxiu membeku, tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat menarik beberapa master keluarga Li yang tersisa sejauh puluhan langkah, menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Wah, sudah terlambat untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Kalau tidak, setelah lelaki tua itu menangkapmu, dia pasti akan mengambil jiwamu dan menaruhnya di api teratai hitam siang dan malam. Melihat Li Shaoxiu dan yang lainnya mundur, tetua itu melihat ke arah Luo Chen, suaranya seperti angin dingin yang bertiup di penjara Jiuneter, yang membuat orang gemetar 2 kali tanpa sadar. Saat berbicara, basis kultivasi Master Bela Diri Agung tingkat ke-9 terpancar dari tetua Heipautu, dan aura tirani langsung mencabik-cabik bilah rumput di sekitarnya, membawa sejumlah besar potongan rumput, dan menekan ke arah Luo Chen. Menghadapi tekanan dari Master Bela Diri Agung tingkat ke-9, Luo Chen hanya merasakan tubuhnya tenggelam, dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Wah, sudah terlambat untuk berlutut dan memohon belas kasihan sekarang. Tetua Tu melihat ekspresi Luo Chen berubah, dan jejak olok-olok melintas di mata merah di bawah tudungnya, dan berkata dengan muram. Sebelum Luo Chen sempat berbicara, perintah sistem tiba-tiba berbunyi di benaknya. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah sedang dalam krisis, dan tugas khusus pertarungan maut dipicu. Mohon pegang tuan rumah selama setengah jam di tangan Tulai, Master Bela Diri Agung tingkat 9, dan tunggu kesempatan untuk melukai Tulai dengan parah. Hadiah untuk tugas tersebut tergantung pada cedera Tulai.